Yang kedua tahfidz. Kalau tahfidz itu artinya menghafal, ya. Jadi dikatakan ya tahfidz itu dari kata hafizah. Hafizah itu punya dua makna, menghafal dan menjaga. Jadi kalau seorang penghafal Quran dia tidak bisa menjaga hafalan Al-Qur'annya, berarti dia bukan hafidz namanya. Jadi kalau dia, saya hafal Ustaz tapi masih tak hilang-hilang, bukan hafidz namanya itu. Jadi kalau seorang hafidz itu dikatakan dia penghafal Al-Qur'an, ya. Kalau memang dia dia benar-benar penghafal Al-Qur'an, dia bisa jaga Al-Qur'an. Karena hafidz itu, seorang dikatakan hafidz, penghafal Al-Qur'an, dia bukan hanya sekedar menghafal selesai urusan, tidak, tetapi dia bisa menjaga. Karena namanya hafizah itu, kata hafizah itu dua makna, menjaga dan menghafal. Jadi kalau orang yang dikatakan penghafal, dia bisa menjaga Al-Qur'an. Dan dikatakan dia seorang hafidz, dia akan dikatakan hafalannya mutqin, itu hafalannya dia kuat hafalannya kalau dia bisa membawakan dengan nada yang pelan sampai nada yang cepat. Jadi jangan ada kadang orang penghafal Al-Qur'an, dia ketika menghafal Al-Qur'an, kalau nada cepat dia bisa hafal. Tapi kalau dikasih pelan, setelah itu apa lagi ya? Apa dulu Ustaz ya? Karena apa? Dia terbiasa dengan bacaan atau hafalan yang terlalu cepat. Ada juga orang yang terbiasa dengan pelan. Ketika disuruh cepat, dia sudah lupa. Ya, ini berarti hafalannya kurang mutqin. Hafalannya kurang licin hafalannya. Ya, jadi memang kalau dia sebagai penghafal Quran itu benar-benar hafalannya memang hafalan yang mutqin. Ya, hafalan yang benar-benar memang dia menjadi hafalan yang kuat, licin dan tidak pernah hilang hafalannya. Nah, yang ketiga adalah tahsin. Ya, tahsin itu berasal dari kata hasana. Hasanah artinya baik. Maksudnya tahsin di sini memperbaiki bacaan. Ada orang yang baca misalnya Al-Fatihah, saya sering dapatkan misalnya ada di beberapa tempat saya dapatkan kalau orang baca Al-Fatihah membuat sakit telinga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, bacaannya begitu. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Kalau orang-orang model seperti ini, bacaan Al-Qur'an yang begini modelnya, dia bukan masuk dalam belajar Al-Qur'an, tapi ditahsin. Ya? Dulu. Jadi bacaannya diperbaiki baik-baik. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan sampai lamnya dikolkola. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya. Bacaannya memang membuat sakit telinga. Kalau mungkin para penghafal Al-Qur'an yang mendengarkannya ada yang janggal, karena berarti ini bukan orang yang harus belajar dari nol, tidak, tapi dia perlu ditahsin. Ya, diperbaiki bacaannya. Jadi beda orang yang dan kesalahan itu ada dua kalau dalam bacaan Al-Qur'an. Ada namanya lahnul khafi, ada namanya lahnul jali. Lahnul khafi itu kesalahan yang masih bisa ditolerir. Ada namanya lahnul jali. Lahnul jali itu yang kesalahan sudah tidak bisa ditolerir. Misalnya begini, ihdinas siratal mustaqim. Itu kan shad, ya. Jadi tunjukilah kami ke dalam ke jalan yang lurus. Nah, coba kalau jadi syah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke dalam polisi yang lurus, ya. Atau kembali ke sah, ya. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Tunjukilah kami ke dalam kepiting yang lurus, ya. Jadi tiga makna, bayangkan tiga huruf berbeda, ya, beda maknanya. Bayangkan tiga huruf, ya. Orang anggap sepele. Orang anggap sepele ini bacaan Al-Qur'an. Tetapi bayangkan ini Al-Fatihah loh. Al-Fatihah kalau salah bacaannya selesai. Kata Nabi Muhammad SAW, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat seseorang kalau dia tidak membaca surah Al-Fatihah. Tidak membaca itu dua maknanya. Yang pertama adalah dia memang tidak membaca. Yang kedua adalah dia tidak memperhatikan bacaan Al-Quran dengan sebaik-baiknya, sehingga kadang dia salah dalam bacaan Al-Quran. Dan orang-orang yang seperti ini memang layaknya dia ditahsin. Jadi bukan start dari nol lagi, bukan lagi iqra seperti itu, tetapi dia cuman pantas untuk ditahsin. Ya, bacaannya diriat, suruh baca kemudian didengar. Kalau ada yang salah, misalnya alhamdulillah, ya, ditahsin. Ya, ihdinas sirah, bisa dibaca ihdinas syirah. Ya, dibaca, dikasih lurus, bukan shi, sod. Jadi diarahkan. Jadi tinggal begitu, tidak enak. Memang kalau si orang pengajar kalau ngajar tahsin itu enak, karena tidak memperbaiki semua. Cuman ada satu-satu huruf yang memang harus
perbaiki. Nah, itulah namanya kalau di saya sebagai pengajar penghafal Quran, kebetulan saya punya Ma'had Tahfidzul Quran di Bualemo, Kabupaten Bualemo. Memang kalau mereka kalau pindah juz misalnya sudah hafal Quran, baik itu laki-laki maupun perempuan, kalau pindah juz harus lewat saya, ya, harus lewat saya supaya apa? Mereka tidak langsung pindah tanpa saya tahsin baik-baik. Jangan sampai bacaan mereka ada banyak orang penghafal Al-Quran tapi bacaannya membuat sakit telinga. Apalah artinya hafal Quran yang banyak tapi bacaannya membuat sakit telinga. Jadi kalau ke saya sebelum mereka di tahfidz saya, sebelum mereka pindah ke hafalan Quran, misalnya mereka sudah hafal juz 30, mau pindah ke juz 29 harus lewat saya. Kalau tidak lewat saya, ya, dan harus bisa jawab 5 pertanyaan dari saya. Dan 5 pertanyaan harus mutqin. Kalau tidak mutqin, masih apa dulu Ustaz? Belajar dulu, ya. Disuruh hafal, saya suruh hafal Iqra akhir surah Al-Buruj. Apa dulu Ustaz ya? Ya, ya sudah, belajar dulu. Gagal. Jadi sampai 5 pertanyaan bisa jawab semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah.